Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Bilangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Bilangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Lalu diucapkannyalah sanjaknya. Katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ayat emas renungan hari ini terambil dari Bilangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-17. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Renungan hari ini berjudul Bukan Kutukan, ditulis oleh Tim Gustafson. Cak Lontong adalah pelawak yang dikenal luas karena guyonan khasnya yang tidak hanya dianggap kocak, tetapi juga cerdas. Dengan pembawaan yang santai, pernyataan-pernyataan dari pelawak asal Jawa Timur itu sering membuat orang berpikir, tergelitik, atau bahkan tersindir secara halus. Contohnya, bila Anda jelek, jangan takut mencintai, karena yang seharusnya takut adalah yang Anda cintai. Yang lain lagi, salah kalau banyak yang bilang hidup itu cuma satu kali. Yang benar, hidup itu setiap hari, dan mati hanya sekali. Ucapan-ucapan ringan Cak Lontong tadi mungkin sekedar lucu-lucuan. Namun pada zaman dahulu, seorang raja dari Moab mencoba membayar seorang nabi asing bukan hanya untuk menyindir, tetapi juga mengutuk bangsa Israel secara terang-terangan. Datanglah dan kutuk bangsa itu. Raja Balak berkata kepada Bileam dalam Bilangan pasal 22 ayat yang ke-6. Namun Bileam membuat sang raja marah karena ia justru berkali-kali memberkati bangsa Ibrani. Pasal 24 ayat yang ke-10. Salah satu berkatnya berisi nubuat berikut. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Pasal 24 ayat yang ke-17. Siapakah yang dimaksud oleh Bileam? Pribadi yang dilihatnya belum muncul saat itu. Jadi siapakah yang dimaksud oleh Bileam? Kalimat berikutnya mengandung petunjuk. Ayat 17 berkata, bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Bintang itu kelak akan menuntun orang-orang Majus kepada sang anak yang telah dijanjikannya. Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Seorang nabi dari Mesopotamia kuno yang tidak tahu apa-apa tentang Mesias telah mengarahkan dunia kepada sebuah tanda masa depan yang menyerukan kedatangannya. Yang keluar dari sumber yang tak terduga itu bukanlah kutukan, melainkan berkat. Sahabat ODB, bagaimana firman Tuhan dalam Bilangan pasal 24 menolong Anda memandang kisah Natal dengan sudut pandang yang berbeda? Dan bagaimana hal itu mengubah sikap Anda dalam menghadapi orang-orang yang menentang pekerjaan Allah? Yalah, berikanlah aku mata untuk melihat karya tangan-Mu dalam segala sesuatu. Our Daily Bread Ministry.